Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang jelang sore pendengar di mana saja Anda berada. Dan bersama saya Wiwin Indriani di Mozaik Indonesia edisi hari ini, Rabu 2 Juli 2025. Dan Mozaik kita di kali ini mengangkat tema mengenal depresi lebih dekat. Dan bersama kami untuk membahasnya sudah hadir di studio bersama Wulan Desi Riandayani, SPSI dan juga MPSI, dan juga Dr. Andi Darmawangsa, MSc SPKJ. Dan juga acara ini dapat Anda simak melalui kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak. Apabila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, silakan di 0561734987 dan juga melalui WhatsApp 0811570142 dan juga di kolom komentar kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak. Baik pendengar, sebelum kita bahas lebih mendalam lagi mengenai tema kita, yaitu mengenal depresi lebih dekat. Nah, sebagian dari kita mengatakan, wah, seseorang ini terkena depresi. Nah, seperti apa sih depresi itu dan bagaimana mengenai lebih jauh lagi tentang depresi ini, kita tanya terlebih dahulu nih dengan dokter dan juga psikolog kita yang sudah hadir ya di Mozaik Indonesia Pro1 RRI Pontianak. Kita sapa dulu beliau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, gimana kondisinya? Luar biasa. luar biasa sehat begitu ya. Luar biasa sehat. Fisik dan psikis. Iya, itu yang penting ya. Iya, nah ini dokter dan juga Mbak Ulan ya, kan banyak orang mengatakan depresi. Nah depresi itu orang ini hanya mengatakan depresi nih, seseorang terkena depresi. Nah sebetulnya depresi itu apa sih? Silakan Dokter Andi. Ya, terima kasih Mbak Wiwin. Jadi untuk depresi sendiri itu merupakan suatu gangguan mood sebetulnya. Jadi gangguan suasana perasaan hati kita yang ditandai ada 9 gejala ya, 9 gejala yang menurut kriteria dari DSM-5 itu. Pertama tentu harus ada perasaan sedih ya, perasaan sedih yang berkepanjangan. Jadi kelihatan orang itu murung seperti itu. Kemudian adanya hilang minat ya, yang misalkan dulu dia ada hobi atau sesuatu yang dia suka, sekarang jadi nggak suka lagi begitu. Kemudian ada perubahan dari pola tidur. Jadi pola tidur itu tidak selalu yang sulit tidur ya. Pada depresi itu bisa susah tidur, insomnia, atau malah hipersomnia, jadi tidur berlebihan. Jadi misalkan dia bangun tidur yang harusnya beraktivitas, ini dia jadi males mau beraktivitas, jadi hanya uring-uringan di tempat tidur seperti itu seharian itu. Nah kemudian bisa juga terjadi perubahan dari pola nafsu makan ya, bisa menurun nafsu makannya, tidak mau makan begitu. Mungkin makan sehari biasanya kan normalnya orang sarapan, makan siang, makan malam gitu ya, dia paling makan tuh kalau dia pengen aja paling sekali sehari gitu, jadi berubah. Atau malah meningkat, malah makin banyak gitu makannya. Jadi berlebihan, setiap kali dia ngerasa stres rasanya tuh maunya makan terus gitu ya. Kemudian juga terjadi anergia atau rasa lelah yang berlebihan, mudah merasa capek, rasa nggak bertenaga seperti itu. Kemudian ada disertai ide atau rasa bersalah atau perasaan tidak berharga. Kemudian sulit fokus dan konsentrasi, serta bisa juga sampai disertai ide-ide ingin mengakhiri hidup atau merasa hidup tidak ada gunanya. Nah, kita sebut sebagai depresi apabila kita temukan itu pada individu itu 5 dari 9 gejala dan udah berlangsung selama minimal 2 minggu. Jadi tidak hanya soal sedih, saya kira depresi itu, jadi harus memenuhi kriteria seperti itu. Begitu Mbak Win. Iya, mungkin ada yang ditambahkan Mbak Ulan? Ya, kayaknya udah lengkap. Iya, sama seperti Dokter Andi. Jadi gangguan depresi itu adalah gangguan mood ya, atau suasana hati gitu, yang dimana kita melihat ada perasaan emosional yang mendalam gitu, ada kehilangan minat yang mendalam. Jadi untuk membedakan depresi sama orang normal biasanya lebih kepada aktivitas gitu. Jadi ketika orang depresi, yang mengalami depresi itu biasanya dilihat dari aktivitasnya menurun gitu, kehilangan minat terhadap kesehariannya itu menurun gitu. Iya, yang tadinya semangat terus ya, sekarang tadinya semangat tiba-tiba langsung ya, hilang minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Itu sih yang paling kelihatan gitu.
dari emosionalnya, pola pikirnya gitu. Itu orang-orang terdekat itu sudah bisa melihat begitu ya? Iya, kalau biasanya gejala-gejala awal udah terlihat, misalkan terutama yang gangguan tidurnya ya. Biasa orang terdekat tuh ngelihat, loh ini misalnya anak usia sekolah gitu ya, misalkan dia SMA atau dia kuliah gitu, kok nggak mau ini nih, nggak mau aktivitas gitu ya. Nah, sedangkan umumnya kan kita bangun pagi langsung aktivitas, tapi ini kita lihat kok dia cenderung nggak mau keluar kamar ya, baring-baring aja gitu. Nah itu biasanya udah ada tuh kelihatan. Nah tapi kadang kan kita nganggap oh mungkin dia lagi capek gitu ya. Nah, jadi kita anggap oh dia habis capek, itu biasa. Tapi kalau kita lihat ada gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi dan itu berlanjut terus-menerus, nah itu kita harus sudah mulai aware bahwa oh jangan-jangan ini mengarah ke suatu kondisi depresi seperti itu. Tapi ini juga orang tua harus peduli ya dokter ya. Betul. Apalagi ini Iya. kalau anak-anak ya. Mungkin kalau orang dewasa juga kita perlu peduli juga begitu. Iya, benar. Karena efeknya nanti juga akan sangat-sangat fatal begitu Iya. ya dokter ya. Betul. Dan depresi ini saya tambahkan juga tidak hanya pada dewasa. Jadi depresi itu bisa mengenai siapa saja, berbagai kalangan usia ya. Bisa pada anak remaja, Iya. bisa pada dewasa, pada umumnya bisa juga pada lansia atau geriatri. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu ada juga istilahnya depresi postpartum atau depresi pasca melahirkan. Itu juga termasuk yang cukup sering. Atau orang bilang baby blues itu ya. Baby blues. Jadi sebetulnya ada apa jenis-jenisnya itu ada banyak ya, banyak. Ada yang ingin ditambahkan? Iya, Mbak Ulan? kalau untuk mendeteksi depresi sendiri gitu ya, depresi ini kan ada 3. Jadi ada depresi ringan, ada depresi sedang, sama depresi berat gitu. Nah kalau untuk untuk melihat ciri-ciri yang mungkin kalau orang terdekat gitu ya, untuk mendeteksi apakah dia depresi atau bukan, sebenarnya sih bukan hanya self diagnose gitu, tapi setidaknya bisa sedikit aware terhadap ciri-ciri yang mendekati dengan depresi. Nah kalau untuk depresi ringan sendiri kan kita bisa lihat tadi dengan misalnya nih tadi aktivitas ya, misalnya sedikit aja dia udah ngerasa capek gitu, kok kayaknya lelah yang berlebihan gitu. Misalnya mungkin tadi dia semangat nih dalam melakukan aktivitas gitu, tapi baru jalan sedikit aja udah capek, baru kerja sedikit aja udah capek gitu. Nah terus kalau misalnya orang yang depresi kadang-kala susah fokus, gampang lupa biasanya, simpen barang di mana. Nah itu udah mulai ciri-ciri ya, udah mulai ciri-ciri ke depresi ringan. Tapi bukan berarti orang yang suka lupa langsung kita kategorikan depresi, enggak. Tapi ada ciri-ciri yang tadi dokter Andi sebutkan gitu. Nah terus mungkin kadang-kala sering tidak punya tujuan hidup gitu, sering ngerasa bersalah, sering merasa banyak self blaming gitu di dalam dirinya gitu. Jadi sehingga sering menyalahkan diri sendiri terhadap lingkungan, terhadap sekitar kayak gitu. Dan seringkali pola pikirnya negatif gitu terhadap diri sendiri maupun orang lain gitu. Nah terus seringkali menarik diri, yang tadinya mungkin dia aktif nih di sosial, tiba-tiba dia withdraw, kayak menarik diri dari lingkungan. Jadi kayak sering mengurung diri di kamar, terus nggak mau ketemu sama orang, balas chat lama pun itu termasuk gitu ya. Jadi mungkin yang tadinya dia sering chat apa yang intens, tapi tiba-tiba dia sering menghilang, terus menarik diri dari lingkungan. Nah itu juga termasuk gitu. Terus ada lagi yang mungkin senang makan, hobi jalan-jalan, terus hilang minat. Kayaknya semuanya tuh terlihat datar, tampak flat gitu di kehidupannya gitu. Terus seringkali tadi menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan dan lain-lain gitu. Ya, jadi ciri-ciri itu semuanya mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, wah mungkin ini anaknya misalnya ya sering sendiri di rumah atau di kamar saja begitu, mungkin introvert, tidak ingin ketemu sama orang. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Apakah memang termasuk dikategorikan depresi juga atau memang udah sifatnya seperti itu, pemalu mungkin ya? Gimana ini? Iya,
Makanya kan tadi saya sampaikan di awal itu ada kriteria minimal. Jadi bisa aja misalnya seorang anak ya dia setiap hari tidak mau jarang keluar lah ya, senangnya di kamar gitu. Nah, apakah itu memang suatu kepribadian dia yang introvert atau suatu bagian dari gejala depresi? Kalau misalkan tidak ada perubahan dari awal ya, memang dari dulu begitu ya, berarti bukan masalah ya. Tapi kalau dia misalnya berubah, sebelumnya dia tidak begitu gitu. Tapi misalkan 2-3 minggu ini, misalnya apalagi ditambah ada faktor-faktor yang pemicu ya. Misalkan entah dia baru putus dari pacarnya, misalnya dia akhirnya males mau keluar, atau dia misalkan orang yang udah bekerja atau misalnya ada masalah di pekerjaan, dia akhirnya menjadi seperti itu gitu. Nah, itu yang perlu kita cari tahu lebih lanjut, dan apakah ada gejala-gejala lain yang menyertai. Nah, kalau kriterianya terpenuhi dan memang udah sampai mengganggu aktivitasnya gitu ya, mengganggu fungsinya sehari-hari, dan kriteria waktunya juga memenuhi, saya kira itu yang baru kita sebut sebagai suatu gangguan depresi. Oke dokter, dan juga Mbak, untuk penyebab utama sendiri orang-orang yang memang dianggap sebagai orang yang depresi ini seperti apa? Ya, biasa ada 3, Mbak. Jadi bisa dilihat dari biologisnya, psikologisnya, sama sosiologinya. Jadi kalau misalnya biologis itu masuk dalam kategori genetik gitu. Jadi seseorang yang punya atau anggota yang punya riwayat dengan depresi biasanya akan lebih rentan, akan resikonya lebih tinggi untuk mengalami kejadian yang serupa gitu. Nah, terus kalau psikologis bisa dilihat dari traumatisnya, mungkin ada stres berat, mungkin dia pernah ditinggalkan orang yang dia sayang seperti ayahnya, ibunya atau siapapun gitu. Atau dilihat dari sosialnya apakah dia pernah merasa diabaikan atau dia merasa seperti ada penolakan terhadap teman-temannya dan lingkungannya gitu. Jadi banyak hal yang melatar belakangi kenapa seseorang bisa depresi, dan itu secara mendalam gitu. Jadi emosionalnya itu 2 minggu berturut-turut ya dokter Andi ya. Kita lihat di suasana hatinya gitu. Kalau seandainya sampai 2 minggu berturut-turut dia masih mengalami perasaan yang mendalam, luka yang mendalam, nah berarti itu ada gejala-gejala yang mendekati ke depresi gitu. Nah, ini bisa tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya begitu, dokter? Kalau depresi kebanyakan biasanya dia tidak sampai agresif seperti gangguan jiwa yang lain. Kebanyakan dia, karena tadi salah satu gejalanya itu kan ada anergi. Jadi dia kelihatan orang yang mau, jangankan untuk menyakiti orang ya, kadang mau aktivitas saja dia tidak bisa gitu. Kebanyakan dia mengurung diri, dia cuman istilahnya aktivitas yang minimal. Jadi nggak seagresif ini. Kecuali memang ada juga beberapa kasus yang depresi agitatif itu ada. Nah, tapi jarang sekali. Tapi umumnya ya biasanya tidak sampai menyakiti orang lain. Kebanyakan ya mengurung diri sendiri, menarik diri seperti itu. Umumnya begitu. Tapi menyakiti diri sendiri mungkin ya? Mungkin. Bahkan malah sampai suicide justru, kan. Ya, malah justru menyakiti diri sendiri. Baik, dokter dan juga Mbak Ulan, kita nanti akan lanjutkan kembali obrolan kita di Mozaik Indonesia. Kita akan break dulu saat, kita akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih di Mozaik Indonesia mengenal depresi lebih dekat, dan juga masih bersama kami narasumber kami yaitu Mbak Wulan Desi Riyandayani, SPSI MPSI, dan juga Dr. Andi Darmawangsa, MSc SPKJ. Nah ini dokter, Ya. nah ini tadi penyebab utama seseorang itu mengalami depresi itu seperti apa, dokter? Iya, jadi untuk penyebab depresi itu sampai sekarang teorinya masih menyatakan bahwa tidak ada satu faktor tunggal ya, jadi multifaktor seperti yang disampaikan oleh Bu Ulan tadi. Jadi ada faktor biologi, faktor psikologi, faktor sosial gitu ya. Jadi kombinasi dari ketiga faktor itu. Nah, faktor biologi itu tadi disampaikan ada faktor genetik. Memang genetik ini ada hubungannya gitu. Nah, dikatakan sekitar 30-40% lah, misalkan dari orang tuanya yang mengalami depresi itu ada risiko untuk anaknya itu mengalami depresi. Tapi kan namanya risiko kan tidak selalu pasti terjadi. Risiko kan, jadi ada dilihat lagi faktor-faktor lain. Kalau faktor-faktor lainnya mendukung ke arah itu ya kemungkinan bisa jadi. Nah, tapi kalau faktor lainnya itu tidak mendukung ya kemungkinan tidak terjadi gitu. Nah, secara faktor biologi juga yang secara teori bahwa ternyata setelah diteliti ada perubahan dari neurotransmitter lah. Yang diyakini sekarang itu yang berpengaruh namanya serotonin dan norepinefrin. Jadi terjadi kayak ketidakseimbangan dari dua neurotransmitter itu sehingga seseorang mengalami depresi. Nah, makanya untuk nanti ada kaitannya dengan terapinya. Secara biologis juga nanti diberikan obat-obatan, nanti juga terapinya secara psikoterapi untuk mengatasi masalah psikologisnya. Seperti tadi kan disampaikan juga bahwa orang yang mengalami depresi kan kecenderungan
pola pikir atau mindsetnya itu kan negatif, baik ke dirinya sendiri, ke lingkungan, ke orang lain, sehingga itu nanti dirubah melalui psikoterapi, merubah mindsetnya juga. Nah, termasuk sosial, masalah sosialnya apa, nah, nanti dicarikan solusi untuk masalah sosialnya, sehingga kalau tiga itu bisa dilakukan secara simultan bersama-sama, hasilnya baik kok. Untuk depresi itu sangat-sangat bisa treatable, bisa untuk diperbaiki, bisa pulih ya. Oh, bisa pulih ya. Bisa. Nah, jika ditangani dengan intens gitu, dengan Iya. penanganan yang benar juga gitu ya, dokter. Betul. Nah, misalnya ya ini banyak ya depresif gitu ya, mengaku ini depresi, saya ini depresi gitu kan. Nah, itu depresi KW atau gimana? Sebetulnya pernah tidak sih orang mengatakan, kan ada nih masalah dikit saja gitu kan langsung saya ini depresi gitu ya. Nah, seperti apa sih yang depresi itu dikatakan betul-betul depresi yang ringan, sedang maupun berat begitu? Iya. Gimana Mbak Blan? Iya, makanya tadi kalau misalnya memang ada gejala-gejala yang merasa seperti ada gejala depresi gitu ya, dihindari, sangat-sangat dihindari untuk self diagnose. Jadi tidak untuk mendiagnosa terhadap diri sendiri. Atau misalnya kita lihat ada teman atau siapapun, oh kamu depresi nih. Jadi jangan gampang untuk menjudgment gitu. Nah, lebih baik memang datang ke psikolog atau ke psikiater untuk lebih jelasnya gitu, supaya lebih paham depresi itu seperti apa dan bagaimana gejala-gejalanya gitu. Nah, kalau untuk membedakan, nah biasanya kalau untuk depresi ringan tadi banyak sekali yang kehilangan minat dalam aktivitas. Nah, misalnya kalau kita dalam keseharian gitu ya, dalam kuliah misalnya, atau yang masih remaja, kita kuliah yang tadinya mungkin dia rajin nih, tapi makin lama kok kayaknya makin gak mood gitu. Mungkin banyak faktor ya, bisa jadi dosennya, bisa jadi dengan mata kuliahnya, bisa jadi dengan diri sendiri gitu. Nah, itu banyak faktor. Nah, itu akan kehilangan minat, lama-lama dia ngerasa bosan, ngerasa kok kayaknya hidupnya datar-datar aja, kok kuliahnya jadi kayak nggak ada motivasi dan sebagainya macamnya. Tapi kalau untuk depresi ringan ini masih bisa diatasi, mungkin dengan tadi dia mungkin bisa self healing ya, cerita dengan teman gitu, ataupun mungkin dia olahraga atau dia pergi ke tempat yang dia suka, terus hilang gitu, hilang. Karena kalau misalnya depresi ringan itu hilang secara intens, bisa hilang gitu. Dia bisa melakukan kegiatan yang dia suka atau yang dia minati, itu bisa hilang gitu. Itu hanya bersifat sementara gitu. Nah, tapi kalau misalnya sudah menuju ke sedang dan berat, nah ini sudah susah untuk sulit untuk dikontrol gitu. Misalnya yang tadinya dia kehilangan minat, dia akan cenderung menjauh dari orang-orang sekitar. Itu tadi yang menarik diri, lebih malas ketemu sama orang lain, benar-benar yang kehilangan minat untuk melakukan segala sesuatu hal yang dia sukai gitu. Dan itu dalam jangka waktu 2 minggu berturut-turut gitu. Nah, itu yang harus dilihat untuk apakah ini depresi ringan. Kalau ringan kan masih bisa dia melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Untuk makan masih teratur gitu ya. Kalau untuk pola tidur masih bisa diatasi gitu. Tapi kalau untuk yang sedang sama berat, nah ini sudah menuju ke arah yang lebih serius lagi. Apalagi kalau misalnya depresi berat itu sudah ada tujuan untuk biasanya suicide gitu ya. Ada pikiran-pikiran untuk bisa menyakiti diri sendiri. Nah, itu yang sudah ke berat gitu. Karena sudah banyak sekali nih yang mendeteksi seperti itu gitu. Jadi misalnya ada gangguan kecemasannya, ada gangguan suasana hati yang lain gitu yang mencampuri gitu. Sehingga depresi ini menjadi lebih berat gitu. Dan itu banyak sekali faktornya kenapa bisa akhirnya seseorang bisa mengalami depresi berat gitu. Bahkan ada yang males mandi gitu ya, malas Iya, mandi, ya malas kehilangan iya. benar, kehilangan minatnya benar-benar yang sudah down gitu ya. Udah titik nol Iya, gitu ya. di fase yang benar-benar udah nggak minat apa-apa, jadi flat aja, datar gitu. Itu yang butuh bantuan. Iya, ya. benar. Ya, yang sulit untuk dihilangkan gitu Iya, ya. tapi terkadang boleh menambahkan sedikit, Iya, ada terkadang juga
banyak sekali orang depresi juga tidak aware dengan keadaannya. Ada juga yang seperti itu yang tidak disadari. Misalnya dia kok kayaknya capek ya, tapi dia nggak sadar capeknya itu ternyata karena stres gitu. Oh kok kayaknya nggak minat ya terhadap sesuatu, pengennya tidur aja, pengennya menjauh aja dari orang. Nah itu juga ternyata dia nggak sadar dia punya stres gitu. Nah itu ketika itu ditumpuk, masalah-masalah itu ditumpuk karena dia tidak menyadari itu, nah akhirnya jadilah depresi. Tapi kalau memang orangnya memang karakternya memang agak malas gitu, sulit itu. Apakah itu memang dikategorikan memang orang ini depresi atau apa, bukan ya? Kalau karakter kayaknya Nggak masuk ya. iya, karena kan pasti kan ada beberapa gejala yang memang mengarah ke arah depresi itu. Kalau misalnya karakter dia memang udah malas mandi kan beda ya. Nah ini dokter, saya mau nanya nih, kan ada orang itu kan punya mental yang kuat. Iya. Biasanya ada yang ya masalah ini kecil lah gitu kan, Iya. bisa kita atasi lah gitu kan. Nah mungkin ada sebagian orang lain yang temannya yang menganggap oh ini nih berat buat saya gitu, tapi buat orang lain enggak gitu. Iya. Ini seperti apa ya, dokter? Iya. Memang kemampuan setiap orang itu kan berbeda-beda. Itu ada namanya daya resiliensi, daya lenting, ibaratnya ketangguhan masing-masing orang dalam menghadapi setiap permasalahan stresor itu berbeda-beda. Makanya kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain begitu ya. Walaupun misalnya problem sama, yang satu ini kok bisa, satu ini kok malah kayaknya dia malah jadi kayak kepikiran terus begitu. Itu memang bisa. Karena kemampuan orang itu beda-beda. Karena kita kan bukan robot ya. Kalau robot kan dicetak satu bisa sama semua gitu kan. Kalau manusia itu beda-beda responnya. Makanya perlu kepedulian untuk mengukur baik dari individu itu ya. Mengukur kita tuh sebetulnya mampunya segimana sih. Iya. Nah, kalau kita udah tahu kemampuan maksimal kita ya kita jangan paksakan. Boleh kita membandingkan misalkan sebagai motivasi ya. Kita lihat ini orang nih sukses nih, kita mau kayak dia. Tapi kan kita nggak tahu faktor-faktor lain di belakang dia, support sistemnya bagaimana ya, kemampuan yang lain-lainnya itu bagaimana. Yang kita lihat hanya satu sisi saja gitu loh. Yeah. Nah itu yang perlu kita sadari betul bahwa oh kita nih punya keterbatasan, punya kemampuan gitu. Ya itulah fungsinya kita harus positive thinking ya. Betul, Yang betul. baik. Tidak membandingkan diri kita sama orang lain. Iya. Juga. Baik pendengar dan juga pemirsa, dokter dan juga Mbak Ulan, nanti kita bisa lanjutkan kembali obrolan sangat menarik ini. Masih juga banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya. Dan juga kita mengundang pendengar yang ingin bergabung di 0561734987 dan juga melalui WhatsApp 0811570142 dan juga di kolom komentar kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Namun sebelum kita lanjutkan obrolan kita di Mozaik Indonesia sore hari ini, kita break dulu sesaat. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini,
adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih di Mozaik Indonesia dan juga kita membahas mengenal depresi lebih dekat dan juga masih bersama Mbak Ulan, Desi Riandayani dan juga Dr. Andi Darmawangsa. Baik pendengar, kita tadi bertanya ya tentang mengenai depresi penyebabnya gitu. Nah ini ada yang bertanya nih dokter dan juga Mbak Ulan, sebelum kita lanjut ke pertanyaan saya dari kolom komentar di Facebook. Dari Luciana, apa dampak dari depresi yang berkepanjangan ini? Silakan dari dokter dulu, nanti bisa ditambahkan Mbak Ulan. Iya, terima kasih dari pendengar nih ya, dari Facebook ya. Untuk Mbak Luciana, dampak depresi secara berkepanjangan tentu yang pertama kalau pada dewasa ya, misalnya yang usia produktif tentu dia tidak akan bisa produktif lagi. Yang awalnya misalkan dia seorang yang bekerja gitu ya, tentu dia jadi terhambat di pekerjaannya. Nah, bisa misalnya dia jadi misalnya orang yang bekerja di kantor ya, jadi sering tidak masuk gitu, bahkan pada akhirnya tidak mau berangkat kerja sama sekali. Nah itu dampak secara pekerjaan. Kemudian dampak secara dirinya sendiri dan orang di sekitarnya juga mungkin akan melihat dia ini jadi tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Makannya tentu nanti jadi menurun, merawat dirinya juga bisa menurun. Jadi orang-orang di rumah mungkin ngelihat dia jadi seseorang yang butuh untuk dibantu gitu ya. Jadi tidak mandiri lagi secara individu. Kemudian dampak yang paling besar ya tentu depresi ini bisa mengalami suicide ya, bisa berisiko untuk mengalami bunuh diri. Nah, untuk kasus bunuh diri sendiri ini kan
makin kesini kalau kita lihat di media-media makin sering ya, makin sering. Terutama di kota-kota besar. Tapi tidak hanya di kota besar kok. Di kita sendiri juga sebetulnya kasusnya ada. Mungkin kalau kita flashback ke belakang itu beberapa kasus sempat di-up itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang di perkotaan ya. Karena secara prevalensi baik itu di desa maupun di kota itu sama prevalensinya. Jadi tidak ada yang lebih besar begitu. Nah, sehingga depresi bisa kena di mana saja gitu, baik orang yang di desa, di kota, yang level misalkan pekerjaan yang baru di karir awal ataupun udah yang top manajemen sekalian pun bisa mengalami depresi begitu. Nah ini bisa ditambahkan Mbak Ulan? Oke, nah depresi ini juga kalau tidak ditangani dengan baik ya pasti akan berdampak buruk pada seseorang yang mengalami depresi gitu. Apalagi dalam jangka panjang, terutama di fisik gitu. Mungkin yang tadi fisiknya sehat-sehat aja jadi cepat lelah, jadi cepat capek gitu, jadi gampang sakit. Karena kalau misalnya ada penurunan di psikis, udah pasti ada di penurunan di fisiknya gitu. Karena semakin banyak kita berpikir, semakin banyak kita mengeluarkan energi negatif, itu pasti sudah menguras fisik ya, di fisik kita gitu. Jadi gampang capek, gampang lelah, kok pengennya tidur terus dan sebagainya macamnya gitu. Terus kalau untuk di psikis gitu, kalau untuk di psikis sudah pasti ada distorsi kognitif namanya, ada kesalahan dalam berpikir gitu. Jadi ketika dia melihat segala sesuatu dengan negatif, udah pasti itu akan menyerang pola pikirnya gitu. Nah kalau misal sudah pola pikirnya secara negatif, sulit untuk dia melihat segala sesuatu dengan positif gitu. Jadi meskipun ada hal yang baik datang ke dalam dirinya, itu selalu dia anggap sebagai suatu hal beban, terus kayak masalah gitu ya. Jadi masalah itu bukan sebagai motivasi buat dia, tapi sebagai beban dalam hidupnya gitu. Nah terus kalau untuk jangka panjangnya ini di sosialnya juga begitu. Tadi mungkinnya yang tadi dia pengen bisa berteman dengan baik gitu ya di lingkungan sosial, tapi dengan hal-hal yang dia miliki tadi, dengan persepsi negatif yang dia miliki, itu bisa saja akhirnya semua orang akhirnya push away, menjauh dari dirinya gitu. Nah mungkin dia pengen bersosialisasi dengan baik, tapi dia menjaga jarak nih, karena menjaga jarak tadi menarik diri dari lingkungan dan sekitarnya, kehilangan minat untuk segala macam hal aktivitas. Nah itu kan juga akan memperburuk keadaan si penderita depresi ini gitu. Apalagi diam-diam tidak berbicara ya, iya, Mbak betul. ya, hanya menyimpan semuanya. Karena sendiri. biasanya kan orang depresi ini kan punya banyak traumatis di masa lalu. Jadi mungkin bisa saja itu terjadi pada dia masa kecil gitu. Ada inner child atau yang belum terselesaikan dengan baik nih, sehingga sampailah ke dewasa gitu. Nah, jadi ketika dewasa ini tidak teratasi dengan baik, nah gejala-gejala depresi ini akan terus ada gitu sampai dia membutuhkan bantuan orang lain gitu. Nah, ini selama dokter menangani pasien ya, Ya. dan juga Mbak, kasus yang terberat itu yang dialami pasien itu apa saja itu kasusnya? Ya. Iya. Kalau kasus terberat ya biasanya sampai kita rawat di rumah sakit ya, butuh penanganan rawat inap di rumah sakit. Biasanya juga itu yang sudah sampai rawat dirinya pun udah terganggu gitu. Ya. Biasanya udah ndak mau makan, ndak mau mandi gitu ya, sehingga orang di rumahnya tuh khawatir gitu, karena kondisinya makin hari kok makin memburuk. Nah, apalagi untuk bekerja. Untuk merawat dirinya aja udah menurun ya, sehingga akhirnya dibawa untuk mendapatkan penanganan begitu ya, perawatan. Mayoritas begitu yang kita dapatkan yang udah berat. Tapi kalau yang kasus-kasus sedang ringan biasanya tidak perlu sampai rawat inap, bisa kita tangani di rawat jalan gitu ya. Bahkan kalau untuk depresi ringan juga tapi harus ada ini ya. Harus ada support system yang baik ya, yang kuat gitu. Nah itu bisa membaik sebetulnya kalau yang ringan. Tapi kalau support system yang tidak ada, itu biasanya akan berkembang dari yang awalnya depresi ringan meningkat menjadi depresi sedang bahkan makin memberat gitu.
itu yang didiagnosis oleh dokter ya, Ya. bahwa itu orang-orang tersebut mengalami depresi. Nah itu penanganan seperti itu ya dokter ya, dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kalau yang ringan-ringan saja, misalnya datang nih, misalnya ya konsultasi gitu kan. Nah biasanya konsultasi di rumah sakit jiwa Provinsi Kalimantan Barat di sini ya dokter ya. Betul. Kita juga melayani kan ada poliklinik untuk rawat jalan ya. Jadi bagi masyarakat pendengar sekalian, kalau misalkan merasa memiliki atau mengalami ya gejala-gejala seperti yang kita sampaikan tadi, jangan sungkan-sungkan, jangan takut, jangan malu untuk memeriksakan dulu, memeriksakan kondisi gitu. Belum tentu kan itu suatu depresi, sehingga kita perlu validasi, kita perlu pastikan. Nanti yang memastikan ya kita yang sebagai profesional kesehatan jiwa, bisa dari psikolog ataupun psikiater. Dan untuk kasus-kasus nanti misalnya apakah nanti misalnya udah terdiagnosis mengalami depresi, itu bisa ditanggung pengobatannya oleh BPJS Kesehatan ya. Jadi tidak perlu untuk pusing soal biaya ya, jadi ditanggung kok itu. Ada juga Ya. BPJS juga menangani hal ini ya dokter ya. Betul. Iya. Nah kalau Mbak sendiri ini pernah tidak mengalami mendiagnosis ini orangnya ternyata hanya depresi ringan atau hanya ya biasa kan keluhan-keluhan biasa begitu. Nah ada tidak? Ada. Kalau orang bilang lebay gitu ya. Ya, gimana Nah ini? itu sebenarnya ya kalau untuk kita orang awam gitu ya, untuk melihat gejala-gejala kan biasanya banyak yang memang datang. Karena ya saya bersyukur sih Mbak, maksudnya bersyukurnya karena masih banyak orang yang aware terhadap mental illness gitu ya. Karena nggak banyak orang yang tahu dan sadar kalau dia misalnya dia sakit dalam tanda kutip, dia mengalami gejala-gejala seperti depresi tadi gitu. Nah dia datang ke psikolog gitu untuk bertanya nih, berarti kan dia tidak self diagnose gitu kan, dia bertanya pada ahlinya gitu, dan dia merasa ada gejala-gejala yang mungkin mengarah ke arah depresi meskipun itu bukan sedang atau berat gitu. Nah itu saya mengapresiasi setiap pasien yang datang ke saya untuk bisa berkonsultasi, setidaknya dia bisa aware dengan apa yang dia rasakan gitu. Dia nggak malu, dia tidak mendiagnosa sendiri gitu ya. Dan kita nggak pernah bisa menjudge seseorang bahwa seperti apa sih dia, struggle apa sih dia, sesurvive apa sih dia untuk bertahan dengan gejala-gejala yang dia alami gitu. Nah, jadi biasanya banyak sekali yang datang itu dengan resiko-resiko yang bunuh diri ada gitu ya, yang dia mungkin pengen self harm itu seperti cutting ya. Nah itu terus dengan gejala yang penurunan gangguan kognitif ada juga gitu. Jadi pola pikir yang tadi saya bilang, pola pikir yang salah, terlalu melihat semuanya secara negatif itu ada gitu. Jadi dia merasa kayak dirinya tidak berguna, kepercayaan dirinya menurun dan segala macam hal gitu. Jadi ada juga yang psikosomatis, jadi seperti misalnya dia udah pergi kemana-mana nih, udah pergi ke dokter jantung untuk periksa jantung, udah pergi ke medis gitu ya, tapi ternyata diperiksa dia nggak ada apa-apa gitu. Nah ternyata sakitnya di psikisnya gitu. Nah itu yang kadang-kala orang tidak sadari, dari gejala fisik ternyata bisa lari ke psikis gitu. Nah karena ada beberapa hal yang mungkin dia pendam nih, yang dia tidak sadari gitu. Jadi dia datang ke psikolog atau ke psikiater untuk bertanya gitu, apakah benar atau tidak gejala yang dialaminya, apakah dia memang betul-betul depresi atau tidak gitu. Nah dokter, ini contoh-contohnya seperti apa sih dokter? Orang yang dengan depresi ringan, kemudian contoh ya, misal contoh kasus nih, yang ringan, yang sedang maupun yang berat. Tadi kita belum ada bahas ini ya. Iya. Secara sederhananya itu kan derajat keparahan ya dari depresi. Nah derajat keparahan itu ditentukan oleh dari banyaknya gejala. Mungkin gejalanya kalau semakin sedikit ya tentu itu suatu bentuk depresi ringan. Misalnya dia hanya mengalami gangguan tidur aja, kemudian ditambah nafsu makannya berubah, terus sering nyalahkan diri sendiri gitu ya, terus minatnya belum sampai hilang, baru berkurang aja.
Nah, terus satu lagi misalkan dia susah fokus. Nah, itu kan baru 5 itu. Nah, tapi semakin banyak gejalanya itu nanti menentukan, oh ini udah masuk depresi sedang nih. Nah, ditambah lagi nanti misalkan makin meningkat lagi gejalanya makin banyak. Nah, ditambah misalkan ada ide suicide juga, dan ditambah kita lihat juga aktivitas sehari-harinya. Tentu orang yang depresi ringan beda dengan depresi berat. Orang depresi ringan tuh kadang masih bisa aktivitas. Nah, masih bisa aktivitas tapi performanya pasti menurun dibanding misalkan dia tidak depresi. Kalau orang depresi misalnya dia bisa satu hari ya, misalnya ambil contoh dia bagian membuat laporan gitu, misalkan sehari dia bisa, waktu dia tidak mengalami depresi bisa menyelesaikan 10 laporan. Tapi ketika dia ada gejala-gejala tadi masuk depresi ringan, mungkin sehari dia cuma bisa 2, 3 gitu. Jadi penurun performanya, tapi masih bisa dikerjakan gitu. Nah, tapi semakin meningkat nanti depresinya udah tidak mau ngerjain sama sekali. Bahkan mau berangkat ke kantor pun mungkin dia tidak bisa. Nah, seperti itu. Jadi membedakannya secara sederhana seperti itu. Nah, nanti treatmentnya juga disesuaikan dengan seberapa keparahannya. Kalau ringan itu belum tentu menggunakan obat, bisa tanpa obat, tapi tadi harus ada support system yang kuat ya, lingkungannya mendukung dia untuk pulih gitu. Nah, tapi kalau udah meningkat derajatnya sedang atau berat, biasa kita combine, tidak hanya psikoterapi tetapi juga memerlukan pengobatan gitu. Maksudnya kasusnya misalnya masalah apa gitu dokter, yang misalnya sangat membuat orang itu bisa terkena nih dampak berat gitu. Kasus masalahnya apa gitu dokter? Misalnya ada yang meninggal atau apa gitu. Jadi kalau dilihat ini berdasarkan studi ya, level stresor namanya. Jadi stres, pemicu stres yang paling besar itu nomor 1 adalah ditinggal pasangan. Misalnya suami ditinggal istrinya meninggal, atau bercerai kan pasangannya berpisah, atau ditinggal orang tua ditinggal anaknya meninggal. Nah, itu besar sekali itu level stresor. Nah, setelah itu stresor yang kedua baru yang lain-lain tuh, masalah ekonomi misalkan, dipecat dari pekerjaan misalkan. Nah, atau masalah konflik dengan orang lain. Atau misalnya masalah traumatis. Nah, itu yang lain-lain. Tapi yang paling utama itu adalah ditinggal pasangan. Itu banyak kasus yang berakibat fatal ya dokter ya? Banyak sekali kasus. Dan kalau saya boleh tambahkan sedikit, untuk kasus depresi itu secara data ya, prevalensinya itu 1,5% sampai 2% dari jumlah populasi penduduk. Misalnya kita di Kalimantan Barat ini kan penduduknya tahun lalu ya 2024 itu ada 5,6 juta. Kita anggap paling rendah lah 1%. Itu kan ada sekitar 56.000 loh orang yang mengalami depresi. Nah, itu untuk di Kalimantan Barat. 56.000. Banyak kan? Sangat banyak. Itu termasuk kecil, besar, sedang? Nah, itu semua kasus, semua derajat. Jadi ada 56.000 kasus depresi. Nah, yang jadi masalah itu adalah yang mendapatkan akses layanan kesehatan atau yang mau memeriksakan itu tidak nyampe setengahnya. Mungkin tidak nyampe 25%. Itu 56.000 itu yang ketahuan ya? Yang mengalami. Yang mengalami tapi tidak melaporkan atau tidak. Iya, betul. Sebagian. Iya. Jadi kasusnya banyak, itu berdasarkan riset kesehatan. Udah didata kemungkinannya segini gitu. Nah, tapi kan masalahnya di lapangan ada orang yang mau, ada yang nahan-nahan diri, macam-macam faktornya. Tergantung dari coping stress lagi. Betul. Nah, ada yang dia sebetulnya merasakan, tapi kalau dia mau periksa takut dimarah keluarga. Ada stigma-stigma seperti itu. Takut dibilang lebay, gitu. Bikin malu keluarga. Faktornya banyak. Iya, benar. Nah, ini Mbak dan juga dokter ya. Seberapa penting sih peran keluarga, teman juga untuk untuk seseorang yang depresi ini bisa mempengaruhi perubahan ke arah yang lebih baik ini. Singkat saja, dokter. Oke. Dokter mungkin. Ya, jadi peran dari orang terdekat tuh sangat penting. Karena ketika seseorang individu mengalami depresi, itu justru yang pertama kali yang tahu melihat perubahan segala macam itu kan orang terdekat.
Iya. Nah, kalau orang terdekatnya ini memiliki sudut pandang atau pengetahuan yang positif tentang ini, tentu akan bisa membawa ini ke arah lebih baik. Mungkin akan membawa untuk minta pertolongan, untuk ke akses ke bisa pemeriksaan segala macamnya. Tapi kalau orang terdekatnya ini tidak paham, dianggap misalnya malah disalahkan, kamu kurang ibadah aja nih misalkan, kamu nih lebay misalnya begitu kan. Nah, akhirnya kan gejala itu kan berlangsung terus. Menjadi kronis bahkan makin berat. Jadi menurut saya orang terdekat ini adalah faktor kunci seseorang untuk pulih. Seperti itu. Ya. Nah, kalau Mbak Ulan sendiri gimana Mbak Ulan? Iya. Kalau kita lihat dari depresi sendiri ya, untuk penderita depresi ini biasanya banyak sekali sumber stresornya itu malah dari orang terdekat, ya, dari keluarga, teman sekitar dan sebagainya gitu. Jadi memang betul-betul dibutuhkan untuk kesadaran tingkat tinggi gitu ya, untuk melihat kesehatan mental ini gitu. Jadi kalaupun misalnya biasanya banyak sekali pasien yang mengeluh, malah banyak yang menjadi sumber stresor itu adalah di keluarga gitu. Nah, tapi kalau seandainya memang itu terjadi, jangan panik gitu ya, jangan panik, jangan merasa sendiri gitu, nggak apa-apa. Kalau misal memang seperti itu, cari orang lain yang memang lebih bisa untuk mensupport atau mendukung. Bukan hanya berarti kita di keluarga aja nih, tapi keluarga nanti juga harus ikut terlibat gitu. Jadi bukan hanya si penderita aja yang kita terapi gitu, tapi juga keluarga harus juga ikut terlibat, karena keterlibatan keluarga ini sangat penting sekali untuk bisa memulihkan kondisi si pasien tersebut gitu. Nah, ini berarti penyakit ini memang bukan penyakit karakter ya, bukan dari karakter orang itu sendiri ya, memang benar-benar depresi. Ya, gitu lebih ya, ke dokter, gangguan sih ya. Bukan kayak tadi ya, orang introvert, memang suka sendiri, malas mandi memang. Gitu. Iya. Nah, ini karena waktu kita ada di penghujung ini, Pak Dokter dan juga Mbak. Jadi ini pesan-pesannya ya seperti apa nih untuk masyarakat yang mengalami baik itu dia depresi ringan, sedang maupun berat. Konsultasinya kemana nih, atau teman atau gimana nih? Silakan dokter dulu. Singkat saja dokter. Baik, terima kasih. Jadi untuk masyarakat dan pendengar, apabila mengalami gejala-gejala depresi, ya gejala-gejala depresi, misalnya ada sedih yang berkepanjangan, hilang minat, tidur terganggu, nafsu makan berubah gitu ya, atau ada orang ini berpikir negatif terus ya, ada perubahan-perubahan seperti itu, jangan takut, jangan malu, jangan ragu, silahkan datang ke Vaskes terdekat atau bisa juga langsung berkonsultasi ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Buat apa? Buat kita periksa terlebih dahulu ya, karena semakin cepat ditangani semakin baik hasilnya. Semakin kondisi itu datang dalam keadaan yang sudah dalam tingkat yang berat, itu juga akan semakin sulit dalam penanganannya. Jadi penting untuk deteksi dini dan penanganan secara cepat, saya kira itu. Iya, baik. Mbak Ulan, ada yang ingin ditambahkan pesan-pesan untuk masyarakat? 1 menit saja Mbak Ulan. Oke, siap. Saya cuma mau bilang kalau depresi itu nyata, kecemasan itu nyata, ya, trauma itu juga nyata. Jadi kita nggak pernah tahu sekuat apa orang bisa melewati dengan segala fase-fase yang tidak mengenakan gitu. Jadi mereka itu nggak butuh nasihat, mereka hanya butuh tempat cerita. Tolong please dengerin aja, no judgment negatif gitu. Itu aja. Ya, gitu. baik, terima kasih dokter dan juga Mbak Ulan untuk informasinya dan ilmunya, edukasinya ya kepada masyarakat. Biar masyarakat itu lebih paham mengenai depresi dan juga bisa mengatasi depresinya sendiri gitu ya. Iya. Ya, oh iya, mungkin satu lagi hal, tadi dapat pesan ya dari RSJ sendiri. Kalau misalnya nanti kalau ada pendengar gitu ya yang mau minat tes minat bakat gitu untuk psikologi gitu ya, untuk anak maupun kuliah dan sebagainya macamnya, itu juga bisa di RSJ, karena di RSJ pelayanannya sekarang udah lengkap banget gitu ya. Sudah ada pelayanannya ya. Iya, Silakan sudah ada ya, pelayanannya. mau tahu minat bakat Iya, anak ya. benar. Jadi bukan hanya sekedar konsul untuk masalah-masalah gangguan aja, tapi bisa juga untuk deteksi dini minat dan bakat anak gitu. Biar orang tua tidak ragu dan bingung untuk menyalurkan bakat Betul. anak. Iya, iya benar. Baik, terima kasih dokter dan Mbak Ulan Sama-sama. untuk Sama-sama. waktunya. Sehat selalu dan sukses selalu ya. Amin.
Baik pendengar, itu tadi Mozaik Indonesia edisi Rabu 2 Juli 2025 bersama Dr. Andi Dharmawangsa MSc, SPKJ dan juga Waulan Desi Riandayani SPSI, MPSI mengenai tema mengenal depresi lebih dekat. Dan juga Anda dapat simak kembali siaran kami melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Ini sudah sejam.